Pemirsa, para pedagang kaki lima di Pantai Watu-Watu Bulak, Surabaya, Jawa Timur menggelar aksi protes dengan memblokade jalan dan merusak pagar pembatas. Aksi pedagang ini menyusul tidak diizinkannya berjualan di sekitar lokasi oleh Satpol PP Kota Surabaya. Sejumlah pedagang menggelar aksi protes dengan merusak pagar pembatas Watu-Watu Bulak, Surabaya, Jawa Timur. Aksi protes pedagang ini menyusul tidak diizinkannya mereka berjualan di sekitar lokasi oleh Satpol PP Kota Surabaya. Sementara Pemkot Surabaya sudah merelokasi mereka ke tempat resmi berjualan di Sentra Ikan Bulak atau SIB, namun sepi pembeli. Selain merusak pagar, para pedagang juga memblokade jalan menggunakan pagar yang mereka rusak serta batu. Sempat dipindah Pak di tempat baru. Ya pindah di tempat SIP. Hasilnya Itu nggak dapat apa-apa Mas. sepi Pak. Iya sepi. Melakukan sosialisasi untuk PKL yang warga Bulak yang selama ini berjualan di Pantai Batu-Batu dan Tanggul Cumpak. Kurang lebih sekitar 70 ya. Itu untuk masuk ke SIB. Nah, di dalam SIB kami sudah pemerintah kota sudah memfasilitasi rombong, kursi, meja, alat untuk perlengkapan cuci ya. Akibat aksi sejumlah pagar rusak, petugas gabungan pun membersihkan dan membuka jalan yang sebelumnya diblokade. Pertemuan antara pedagang dengan Pemkot Surabaya digelar guna mencari jalan keluar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Seorang oknum anggota polisi di Sukabumi, Jawa Barat dilaporkan istrinya lantaran diduga telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Akibatnya korban mengalami luka di sekujur tubuhnya. Murnia Dwi Putri melaporkan suaminya yang merupakan anggota polisi Bribka SR ke Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Korban melaporkan oknum yang bertugas di Polsek Cikole karena diduga telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga sejak 5 tahun terakhir. Puncaknya, September lalu korban dianiaya hingga luka di sekujur tubuh. Penganiayaan terjadi di rumah mereka dipicu masalah ekonomi. Selain mendapatkan KDRT, korban mengaku diancam dan diintimidasi. Dia minta uang, saya bilang mau ditransfer, dia nggak mau karena dia mau ngambil ATM saya, mau ngambil ATM pribadi saya, dia mau ngambil uang sendiri. Saya bilang nggak mau, nggak usah, saya transfer aja langsung ke rekening kamu. Dia nggak terima, jadi dia mukul. Saya bilang udahlah, saya mau pulang aja ke rumah orang tua saya. Terus dia nggak mau, makanya dia ngambil pistol, kamu keluar dari sini, saya bunuh. Saat ini Bribka SR tengah menjalani pemeriksaan Propam Polres Sukabumi Kota, bahkan oknum tersebut telah mengakui perbuatannya. Pada saat foto yang beredar itu memang ada memar dan itu memang diakui oleh Saiful Rahman. Tadi saya sudah panggil dan dia juga menyampaikan benar bahwa dia melakukan kekerasan. Jika terbukti melakukan kekerasan, Bribka SR akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Diduga karena cemburu, seorang selebgram cantik di Sidoarjo, Jawa Timur babak belur usai dianiaya pacarnya. Kasus penganiayaan yang menimpa korban kini telah dilaporkan ke polisi. Safitri Anggraini Dewi, warga Kahuripan Nirwana Village, Sidoarjo ini telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan pacarnya sendiri. Gadis yang dikenal sebagai selebgram ini mengalami memar di beberapa bagian badannya setelah sempat disekap dan dianiaya pacarnya. Beruntung korban berhasil melarikan diri setelah melakukan perlawanan terhadap pelaku. Kasus penganiayaan yang terjadi awal November 2023 lalu bermula ketika korban pergi bersama teman lelakinya. Diduga cemburu, pacar korban MA langsung menghampiri hingga menyekap korban dalam kamarnya. Selama disekap, korban mengalami penganiayaan hingga menderita memar. Kini korban telah melaporkan pelaku ke Polresta Sidoarjo.
Saya kurang tahu ya isi hati orang tuh kayak gimana. Yang pasti penyebabnya itu karena cemburu gitu. Banyak banget dia ngomong gak enak sama saya, ngomong berkata-kata kotor, nyumpah-nyumpahin saya, segala macam itu banyak banget. Dari kapan pokoknya kayaknya pertengah-tengahan kita pacaran ya hubungan. Kurang lebihnya 2 tahun, tapi nggak sampai 2 tahun. Hingga kini korban masih mengalami trauma akibat penganiayaan ini. Sementara kasusnya telah ditangani Satreskrim Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ditreskrim Suspolda Sumatera Utara membongkar praktik pencurian arus listrik yang digunakan untuk aktivitas penambangan Bitcoin atau uang digital. Pencurian listrik selama 6 bulan ini merugikan negara sebesar 14,4 miliar rupiah. Petugas gabungan Ditreskrim Suspolda Sumut bersama P2TL PT PLNU LP Medan melakukan penindakan terhadap pencurian arus listrik di 10 titik lokasi di Kota Medan, Sumatera Utara. Dari hasil penyelidikan, pencurian arus listrik ini dilakukan untuk aktivitas penambangan atau pengumpulan Bitcoin atau uang digital, di mana satu mesin server Bitcoin membutuhkan listrik sebesar 1.800 volt. Dari 10 lokasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 26 orang, 1.314 server atau mesin Bitcoin, serta barang bukti lainnya. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia mengatakan modus yang dilakukan pelaku cukup rapi. Untuk mengelabui petugas, pelaku tetap meletakkan box PLN di dinding. Namun listrik yang dialirkan merupakan arus listrik dari tiang listrik tegangan tinggi. Box PLN benar, tapi kemudian aliran listrik yang ada di dalamnya bukan aliran listrik yang semestinya masuk ke dalam box dan dihitung dengan meteran. Yang kemudian diambil oleh mereka adalah yang di atas itu, di mana listrik diambil langsung dari tiang dan dialirkan ke dalam. Berdasarkan pengakuan, praktik pencurian listrik ini sudah beroperasi selama 6 bulan, di mana negara mengalami kerugian sebesar 14,4 miliar rupiah. Polisi masih melakukan pendalaman terhadap pemilik tempat ini dan pelaku terjerat pasal 51 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan subsidiar pasal 363, 362 KUH Pidana. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat sistem drainase yang buruk membuat Jalan Ceger Raya, Tangerang Selatan, Banten terendam banjir. Akibat genangan air yang cukup dalam, sejumlah motor pun mogok karena nekat menerobos banjir. Hujan yang mengguyur Tangerang Selatan, Banten sejak siang hingga Senin sore membuat Jalan Ceger Raya Pondok Aren terendam banjir hingga setinggi 40 cm. Banjir yang kerap terjadi di jalanan ini diakibatkan karena buruknya sistem drainase pada sisi kanan dan kiri jalan. Sejumlah kendaraan roda 2 pun mogok karena nekat berusaha menerobos banjir. Salah seorang pengendara mengatakan jika motor yang ia kendarai mogok saat hendak pulang menuju Pondok Betung. Dari mana mau kemana? Dari Jurangmangu mau ke Pondok Betung nih. Emang di sini sering mogok apa gimana? Baru ini. Oh, baru ini. Perbaikin lagi nih. Perbaikin lagi? Iya. Cuman abang merasa ini ya, terganggu ya dengan ada banjir ini ya? Iya. Sementara itu akibat banjir ini juga membuat ruas Jalan Ceger Raya mengalami kemacetan panjang dari arah Pondok Betung menuju Pondok Aren maupun arah sebaliknya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Himbauan pemerintah agar masyarakat segera mendaftarkan KTP dan KK sebelum 1 Januari 2024 sebagai syarat membeli LPG 3 kg mendapat beragam reaksi. Jubir Partai Perindo Yeri Tawalujan pun berharap pemerintah membuat kebijakan yang efektif karena kebijakan daftar KTP dan KK justru menyulitkan rakyat kecil.
Juru bicara Partai Perindo Yeri Tawalujan berharap pemerintah menimbang kembali kebijakan daftar KTP dan KK sebagai syarat membeli LPG 3 kg. Menurutnya pemerintah berkewajiban untuk mempermudah rakyat dalam mengakses ketersediaan LPG bersubsidi. Namun dengan adanya kebijakan tersebut justru mempersulit rakyat kecil untuk mengakses LPG tersebut. Selain itu pendaftaran KK dan KTP dirasa tidak diperlukan mengingat Pertamina selaku penyedia LPG telah memiliki data kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena sebenarnya tugas pemerintah dan Pertamina adalah memberikan ketersediaan gas LPG subsidi 3 kg yang banyak di pasaran supaya masyarakat itu dapat dengan mudah membeli dan mengakses ketersediaan gas 3 kg itu. Partai Perindo kembali menggelar pengobatan gratis dan bazar minyak goreng murah. Kali ini digelar di kawasan Candi Kota Sidoarjo, Jawa Timur yang dihadiri langsung Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Caleg Partai Perindo juga gelar program bazar murah dan pengobatan gratis di Kelurahan Petojo Selatan, Jakarta Pusat dan disambut antusias masyarakat. Masyarakat Sidoarjo, terutama ibu-ibu, tampak antusias menghadiri pengobatan gratis yang digelar Partai Perindo. Ratusan warga Candi Sidoarjo rela antri untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari tim medis. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo secara khusus hadir dalam acara pengobatan gratis dan bazar murah ini untuk langsung menyapa masyarakat Sidoarjo. Saya sebagai Ketua Umum Partai Perindo memastikan kalau dipilih oleh rakyat termasuk rakyat Sidoarjo, caleg-caleg kami duduk di Dewan sebagai wakil rakyat, mereka akan berjuang untuk kepentingan rakyat Sidoarjo. Terima kasih. Dalam bazar murah, Partai Perindo menyediakan 1.000 botol minyak goreng yang dapat ditebus hanya Rp5.000 per botolnya. Ya, senang sekali. Ini ada kesehatan juga dapat bazar murah. Dapat obat apa ini aja, Bu? Obat darah tinggi, vitamin, 130 sama nyeri. Sangat senang, alhamdulillah dapat bazar. Gitu ya. Harapannya apa Bu sekarang, Bu? Harapannya supaya Perindo bersama sukses. Partai bernomor 16 yang mendukung Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud ini terus memberikan bukti nyata kepeduliannya terhadap rakyat kecil dengan berbagai program unggulannya. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, Maria Elizabeth, dan Ganang Nugroho, iNews melaporkan. Sorak-sorai dan sambutan hangat mewarnai kedatangan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo yang juga caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II, Liliana Tanu Sudibyo di Kelurahan Petojo Selatan, Jakarta Pusat. Kedatangan keduanya untuk memastikan kegiatan sosial bazar murah dan pengobatan gratis dirasakan masyarakat. Dapat minyak sama susu kalender dan saya mendapatkan tensi gratis, pengobatan gratis gitu. Ya saya pengobatan gratis tensi darah sama ngecek darah saya. Hadirnya program ini menjadi komitmen besar Partai Perindo yang berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Saya ingin menegaskan bahwa Partai Perindo berjuang untuk rakyat kecil, rakyat yang belum mapan, karena kita tahu masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan. Dan kita perlu mempercepat pertumbuhan mereka menjadi mandiri, dan itulah titik balik Indonesia menjadi negara yang maju. Antusiasnya sangat-sangat luar biasa, terutama ibu-ibunya ya. Ibu-ibunya sangat hebat di sini nih, ibu-ibu luar biasa. Jadi saya bersyukur melihat mereka gembira, karena gembira itu adalah hati yang gembira itu adalah obat. Sehingga mereka pada saat mereka gembira, mereka juga kesehatannya baik. Kegiatan bakti sosial ini masih akan terus berlangsung di sejumlah tempat yang diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan akses kesehatan dan kebutuhan pokok. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.
Pemirsa, pelaksanaan Misa Natal di Gereja Katedral Jakarta Pusat berlangsung hikmat serta berjalan lancar dan aman. Sepanjang hari Senin, Misa Natal digelar 3 kali sejak pagi hari, siang hingga sore. Dan berikut laporan Salam Rahmat Seto Pratomo dan Ilham Zarkasih. Ya pemirsa, rangkaian Misa Malam Natal dan juga Misa Natal ini sudah berlangsung di Gereja Katedral Jakarta, di mana secara keseluruhan tercatat sebanyak kurang lebih 15.000 jemaat yang mengikuti rangkaian acara mulai dari Misa Malam Natal hingga Misa Natal. Di mana dalam Misa Natal tadi, Romo Albertus Hanirudi ini dalam khotbahnya ini menyampaikan pesan agar setiap manusia ini memuliakan Tuhannya, yang sama artinya dengan memuliakan martabat manusia juga, yang mana artinya ini keduanya memang tidak boleh berjalan secara sendiri-sendiri, di mana memang untuk memuliakan Tuhan ataupun juga memuliakan manusia ini keduanya memang harus berjalan secara berdampingan. Romo juga tadi dalam khotbahnya ini menyampaikan bahwa untuk mengajak umat juga untuk menggunakan hak suaranya dalam kontestasi pemilu 2024 yang sebentar lagi akan berlangsung, di mana tadi juga Romo menyampaikan agar pemilu ini dapat berjalan secara damai, adil dan juga bermartabat. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa tadi dalam selesai melakukan ibadah Misa Natal, Romo Albertus Hanirudi ini juga sempat menyambangi ke pos pengamanan dari pos penjagaan dari gabungan gitu, aparat gabungan TNI Polri, untuk menyampaikan ucapan terima kasihnya karena sudah melakukan penjagaan secara rutin selama 2 hari belakangan ini untuk melaksanakan melaksanakan ibadah mulai dari Misa Malam Natal hingga Misa Natal ini berlangsung secara hikmat dan juga damai. Dari Jakarta, Salam Rahmat Seto Pratomo, Ilham Zarkasih, iNews melaporkan. Suasana haru menyelimuti pemberian remisi khusus Natal tahun 2023 kepada sejumlah narapidana di Rutan Kelas 1A Salemba, Jakarta Pusat, Senin siang. Para narapidana yang mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman hingga langsung bebas meluapkan rasa syukur dengan menggelar doa bersama di dalam gereja. Raut haru bahagia terpancar di wajah para narapidana yang mendapatkan remisi khusus Hari Raya Natal tahun 2023 di Rutan Kelas 1A Salemba, Jakarta Pusat, Senin siang. Mereka yang memenuhi syarat serta berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman berkesempatan mendapat remisi secara bersama-sama. Dari 3.080 warga binaan Rutan Salemba, sebanyak 117 orang narapidana mendapat remisi khusus 1 Hari Raya Natal atau pengurangan masa hukuman mulai dari 15 hingga 30 hari. Bahkan 3 orang narapidana mendapat remisi khusus 2 atau langsung bebas. Besaran remisinya bervariasi, seperti yang tadi kita umumkan, ada yang 1 bulan dan ada yang 15 hari. Syarat-syarat khusus untuk mendapatkan remisi sama dengan untuk mendapatkan remisi umum. Jadi yang pertama, yang bersangkutan itu sudah memang berstatus narapidana, kemudian memang terpenuhi substantifnya, tidak ada perkara lain, kemudian memang yang berkelakuan baik. Usai mendapatkan remisi, para narapidana langsung mengungkapkan rasa syukur mereka dengan menggelar doa bersama di dalam gereja. Doa bersama dipanjatkan dengan harapan mereka dapat segera kembali ke pangkuan keluarga. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, puncak arus balik gelombang pertama libur Natal akan terjadi pada Selasa 26 Desember 2023. Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas berupa one way mulai dari Palimanan dan dilanjutkan kontraflow di Tol Cikampek yang akan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Puncak arus balik gelombang pertama libur Natal 2023 diprediksi terjadi Selasa siang ini. Dari 200.000 kendaraan yang telah mudik, sebanyak 50.000 kendaraan akan kembali ke Jakarta baik dari arah timur, selatan, dan barat. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan kendaraan mulai padat akan terjadi pada siang hari. Mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas, polisi akan memberlakukan one way mulai dari Tol Palimanan, kemudian dilanjutkan kontraflow mulai kilometer 72 Cikampek hingga Jakarta.
Sementara puncak arus balik gelombang kedua akan terjadi pada 1 Januari 2024 yang jumlahnya jauh lebih besar dari arus balik gelombang pertama. Ini tentu kita lihat indikator besok ya, indikator angka di Cipali itu ada di traffic counting 414, Kali Kangkung, kemudian di Cirebon 199. Dari situ baru kita akan melihat pergerakan per 1 jamnya. Tapi kalau prediksi kita adalah nanti pukul 14.00 kita akan melakukan one way. Sementara itu arus balik dari Puncak Bogor menuju Gadok diprediksi terjadi Senin malam hingga Selasa nanti. Polisi pun telah menerapkan sistem satu arah sejak Senin siang untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas yang akan kembali ke Jakarta. Dan berikut laporan Ismalia dan Abdul Roshid serta Laksana dari Gadok Bogor. Sistem one way atau jalur satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta yang sudah diterapkan sejak pukul 13 siang tadi. Ini pantauan arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar hingga saat ini. Tidak ada terjadi penumpukan atau kemacetan di tempat kami melaporkan di Simpang Gadok yang merupakan titik utama menuju kawasan wisata Bogor. Sebagai informasi, sejak sore tadi ini sudah ada lebih dari 110.000 kendaraan yang masuk ke kawasan Puncak dan sudah ada setidaknya 35.000 kendaraan yang menuju ke arah Jakarta atau arah pulang. Yang dimana berarti di kawasan Puncak sendiri ini masih ada sekitar 75.000 kendaraan yang dimana berarti untuk puncak arus balik ini diprediksi terjadi pada malam ini atau hari esok. Dan ada sekitar 500 personel yang diterjunkan untuk mengamankan jalannya lalu lintas di libur Natal dan Tahun Baru ini yang tersebar di beberapa kawasan wisata Puncak Bogor. Dan di Simpang Gadok sendiri ini juga terdapat pos keamanan atau ada juga pos kesehatan dan juga ruang istirahat. Ini bagi para pengunjung atau wisatawan yang mengalami gangguan kesehatan atau juga mau beristirahat bisa langsung mengunjungi pos-pos tersebut. Dari Simpang Gadok, Jawa Barat, Ismalia, Abdul Roshid, Laksana, iNews melaporkan. Viral di media sosial, kawasan Gunung Bromo dari arah Pasuruan, Jawa Timur macet total diserbu pengunjung pada libur Natal tahun ini. Mengantisipasi kepadatan, petugas kepolisian memberlakukan penutupan jalan mulai pukul 4:15 hingga pukul 6 pagi. Viral di media sosial, kondisi lokasi wisata Gunung Bromo dipadati wisatawan Minggu kemarin. Ribuan pengunjung memadati kawasan Bromo menggunakan jasa sewa kendaraan jeep maupun kendaraan roda 2 melewati jalur penanjakan Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya jalur utama menuju Gunung Bromo macet total. Hanya kendaraan roda 2 yang bisa melewati jalur ini. Pasalnya, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit hanya di kawasan penanjakan saja. Untuk mengantisipasi kepadatan, petugas kepolisian dibantu Forkopimda Kecamatan Tosari akan menutup jalur penanjakan pada pukul 4.15 pagi dan dibuka kembali pukul 6 pagi. Sementara bagi wisatawan yang terlambat naik, disarankan berhenti di kawasan Pakis Dingklik. Laporkan situasi terkini untuk arus lalu lintas sudah landai sepi dan dari arah penanjakan maupun dari arah Pasuruan. Tujuan dari kendaraan-kendaraan roda untuk kendaraan hardtop menuju ke Lautan Pasir. Diprediksi jumlah pengunjung Bromo akan terus naik saat pergantian tahun nanti. Sementara petugas dari Polres dan Polda Jatim disiagakan 24 jam untuk melakukan penguraian arus kendaraan baik dari wilayah Malang, Probolinggo, Lumajang, dan Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa bingung mau ngapain libur Natal bersama keluarga? Nah, di kawasan Jakarta Selatan ada wahana bermain indoor yang seru dan interaktif yang patut Anda coba. Selain habiskan libur sekolah, kegiatan tanpa batas ini mengajak pengunjung bisa bermain sekaligus olahraga demi hidup sehat.
Berada di salah satu mal di Jakarta Selatan, inilah wahana bermain indoor asal Finlandia yang dibuat khusus untuk segala usia. Mengusung konsep Move with Joy, anak-anak hingga orang dewasa dapat habiskan waktu dengan bermain beragam aktivitas menyenangkan sekaligus menyehatkan. Wahana Super Park Indonesia ini hadirkan 19 permainan di 3 arena yang bisa Anda pilih sesuka hati. Ada game arena, pengunjung mencoba beragam jenis aneka olahraga bersama tim secara kompetitif, seperti cyclobit, main bola, main tenis, atau basket. Bagi yang ingin bebas berekspresi, cobalah di freestyle arena seperti trampolin dan climbing wall. Nah, permainan ini dikombinasikan dengan teknologi terkini, sehingga membuatnya lebih interaktif. Atau yang ingin memacu adrenalin, wajib coba adventure area. Di sini kita diajak lewati aneka arena rintangan yang menantang untuk bisa mencoba perosotan tabung. Wah, seru kan? Selain menyenangkan dan menyehatkan, kegiatan super aktif ini juga mempererat bonding antara teman dan keluarga. Banyak sih, ada main perosotan, main trampolin, main sepeda juga, terus biar anak happy, nggak bosan di rumah aja. Tanggapannya menarik, bagus buat anak-anak, apalagi libur sekolah ya. Main bola, main perosotan, main berpetualang, seru, asik, pengen main lagi. Oke, kalau konsep dari playground ini sebenarnya adalah playground for all age ya. Jadi kita pingin orang nih berolahraga tapi tanpa ngerasa kayak ke pressure gitu. Jadi kayak beberapa permainan kita itu ada trampolin, terus ada cyclobit atau kayak ada pedal car. Kita sebenarnya main seru tapi sebenarnya secara nggak sadar tahu-tahu berkeringat gitu. Untuk menikmati wahana ini Anda perlu merogoh kocek Rp220.000 di hari biasa dan Rp270.000 saat weekend yang berlaku selama 2 jam. Seru dan menyenangkan. Kegiatan interaktif ini memberikan pengalaman yang seru nih bagi keluarga maupun si buah hati. Sekaligus bisa bermain, berolahraga, menyehatkan tubuh. Dari Jakarta, Steviani Sirait, Abdul Rashid, iNews melaporkan. Nah, ingin menikmati liburan di sebuah pulau terpencil namun tak jauh dari ibu kota. Pulau Liwungan jawabannya. Di Pulau Liwungan yang terletak di Panimbangan, Pandeglang, Banten, pengunjung bisa menikmati keindahan pulau dan terumbu karang yang masih asri. Pulau indah yang dikelilingi pasir putih dan lautan yang biru langsung menyambut pengunjung yang tiba di Pulau Liwungan di lepas pantai Panimbangan, Pandeglang, Banten. Indahnya pantai yang masih asri ditumbuhi pepohonan membuat pengunjung tak pernah puas bermain pasir sambil menikmati pemandangan lautan lepas dan teriknya matahari. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa snorkeling menikmati terumbu karang di sekitar pulau. Terumbu karang di kawasan itu terkenal sebagai salah satu yang terindah di kawasan Selat Sunda. Air yang jernih membuat pengunjung nyaris bisa melihat hingga dasar laut. Ditambah di saat musim ini ada perubahan cuaca. Untuk dapat mencapai pulau ini hanya dibutuhkan waktu 3-4 jam dari Jakarta. Sesampai di kota Tanjung Lesung, pengunjung bisa melanjutkan perjalanan dengan kapal tradisional selama 30 menit. Untuk menyewa kapal tradisional yang akan mengantar ke pulau dihargai Rp500.000 untuk kapasitas penumpang kapal 10 orang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Viral, seorang pegawai sebuah minimarket di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah fasih berbahasa Jepang saat melayani seorang mahasiswa asal Jepang yang tengah berbelanja. Uniknya, pegawai cantik itu mengaku bisa berbahasa Jepang tanpa kursus dan hanya menonton anime atau kartun Jepang dari media sosial. Indonesia 大学マジですか？マジです。大学のインドネシア。そうです。Fania, seorang pegawai minimarket di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah ini sangat fasih berbahasa Jepang saat melayani salah seorang pembelinya.
pembeli yang kebetulan mahasiswa asal Jepang yang tengah kuliah di salah satu universitas ternama di Jakarta ini semula terkejut saat Fania mengajak berbicara dengan menggunakan bahasa Jepang. Kehebohan terjadi saat mahasiswa asal Jepang ini menanggapi pembicaraan Fania dan membalas dengan berbahasa Jepang pula. Video ini pun viral. Fania yang mempunyai nama asli Fania Puspita Andriani ini merupakan warga Kelurahan Purwosari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Uniknya, ia fasih berbahasa Jepang bukan karena kursus atau pernah ke negeri Sakura. Ia gemar menonton anime atau kartun-kartun asal Jepang. Lambat laun ia pun menjadi mengerti bahasa Jepang dan fasih berbicara. Enak, akhirnya aku mau coba buat pelajarin untuk lewat Google Translate karena karena sependengarannya aku kayak bahasa Jepang kok kayak gampang banget ya mereka ngucapinnya di anime. Ia yang lulusan SMA Negeri 5 Purwokerto ini mengaku ingin sekali melanjutkan studinya ke Jepang. Apalagi ia tertarik dengan bahasa dan kultur Jepang yang dianggapnya membawa kedamaian di hati. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pengunjung pantai Sindeas, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara dikagetkan dengan terdamparnya seekor ikan paus besar berbobot 10 ton di bibir pantai. Meski sempat hidup, ikan paus itu akhirnya mati lantaran terlalu lama berada di perairan dangkal. Pengunjung pantai Sindeas di Manduamas, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara kaget saat seekor ikan paus besar terlihat hanyut mendekat ke pantai. Melihat paus tersebut masih hidup, para pengunjung sempat berusaha menarik paus itu kembali ke tengah laut. Sayang, usaha mereka gagal lantaran kencangnya arus justru membuat paus itu justru terhanyut ke pantai. Terlalu lama di perairan dangkal, paus seberat 10 ton itu akhirnya mati. Aparat pemerintah yang dilapori warga langsung datang untuk menarik bangkai ikan paus tersebut ke pantai. Laporan awal sudah sekarat. Saya sudah koordinasi dengan Balai Konservasi bahwasannya untuk bangkai ikan pausnya nanti akan dikuburkan di garis pantai. Hingga kini belum diketahui penyebab ikan paus berukuran besar tersebut dapat terdampar di pantai. Rencananya ikan paus itu akan dikubur agar tidak menimbulkan bau. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Raymond, iNews melaporkan. Seekor orangutan besar yang sedang mencari makan di kebun sawit milik warga dievakuasi tim BKSDA Kalteng SKW 2 Pangkalan Bun bersama Orangutan Foundation United Kingdom dan masyarakat sekitar. Orangutan ini diduga kelaparan kemudian mencari makanan di luar habitatnya. Seekor orangutan berukuran besar usai ditembak bius oleh petugas BKSDA Kalteng SKW 2 Pangkalan Bun ini tersangkut di atas pohon di sekitar kebun sawit milik warga di Kelurahan Mentobi, Kecamatan Mentobi Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Dua primata dilindungi ini dilaporkan oleh pemilik lahan kepada petugas BKSDA Pangkalan Bun supaya segera dievakuasi. Setelah menerima laporan dari pemilik lahan, petugas BKSDA dan Orangutan Foundation United Kingdom langsung mengevakuasi hewan primata ini. Itu ada perluasan ladang sawah yang dulunya mungkin bagian dari merupakan habitatnya orangutan di sekitar. Kondisi saat ini orangutan dalam keadaan stabil. Kondisi masih terus, nanti rencananya kalau sudah dalam keadaan pulih akan segera kita lepas liarkan. Guna menyelamatkan orangutan ini, petugas membawanya ke kantor BKSDA SKW 2 Pangkalan Bun untuk dicek kesehatannya sebelum dilepas liarkan ke SM Lamandau. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan.
Pemirsa, penyelenggaraan pemilu 2024 menjadi angin segar bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air. Menparekraf Sandiaga Uno dan Wamenparekraf Angela Tandusudibyo beserta jajarannya optimis pemilu 2024 mampu menopang pergerakan wisatawan Nusantara di tahun 2024. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diprediksi menggeliat seiring berlangsungnya gelaran Pesta Demokrasi 5 tahunan. Dalam jumpa pers akhir tahun yang dilangsungkan di Balairung Susilo Sudarman, Jakarta, Kemenparekraf memprediksi pergerakan wisatawan Nusantara akan meningkat. Untuk itu, seluruh elemen masyarakat pariwisata diajak untuk mengawal dan menjaga Pesta Demokrasi ini berlangsung aman dan damai. Dengan pemilu ini justru makin banyak pergerakan masyarakat dari kabupaten ke kabupaten di atas 6 jam. Karena kegiatan pemilu ini memobilisasi massa. Jadi justru saya optimis dengan pemilu ini jumlah wisatawan Nusantara meningkat. Tentunya kita harapkan ini pemilu yang berjalan dengan damai dan aman untuk semua sehingga tidak membuat atau menghambat sektor pariwisata. Antusiasme masyarakat untuk berwisata di akhir tahun ini juga cukup tinggi, walaupun dengan tadi berbagai tantangan termasuk transportasi. Angela Tandusudibyo juga menegaskan komitmen Kemenparekraf menghadirkan pengalaman wisata yang berkualitas dan bermakna. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, longsor mengepung akses jalan provinsi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Puluhan warga yang terjebak di tengah-tengah longsor terpaksa dievakuasi petugas karena kondisi mereka lemas usai tak bisa melintas lebih dari 3 hari. Dahsyatnya terjangan longsor memutus akses jalan provinsi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Longsor terjadi di sejumlah titik sejak hari Jumat lalu hingga membuat akses jalan lumpuh total. Puluhan warga yang tengah melintas terjebak di tengah longsor selama lebih dari 2 hari. Sejumlah warga akhirnya bisa dievakuasi petugas dalam kondisi lemas karena tak memperoleh asupan makan dan minum. Kami informasikan juga untuk pengendara yang dari Padang Sidempuan yang ingin menuju pantai barat saat ini tidak bisa dilalui dikarenakan adanya longsor yang terjadi di daerah Kecamatan Penggabungan Selatan. Kami mengimbau juga bisa melalui jalan alternatif. Musibah tanah longsor yang memutus akses jalan provinsi ini terjadi di Kecamatan Panyabungan Selatan. Longsor kali ini merupakan yang terburuk dalam 10 tahun terakhir. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, di sela-sela istirahat masa kampanye saat hari libur Natal, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menengok rumah semasa kecilnya di Tawangmangu, Magetan, Jawa Tengah. Baik pemirsa, di masa rehat dalam masa kampanyenya, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkesempatan mengunjungi tanah kelahirannya di Tawangmangu, Jawa Tengah. Untuk tahu lebih lanjutnya, saya sudah bersama Bapak Ganjar. Apa yang diingat dari tempat kelahiran ini, Pak? Ya, ini tempat lahir saya, jadi kami tumbuh berkembang menikmati masa kecil gitu ya. Tidak terlalu banyak sih, karena waktu itu masih kecil banget. Yang ada adalah kegembiraan, yang adalah keceriaan, yang ada adalah daya kohesi di keluarga yang sangat hangat. Karena kami masih dengan bapak, ibu, begitu ya, dengan kakak-kakak dan adik saya gitu. Jadi lebih pada suasana kekanak-kanakan yang waktu itu sangat terasa hubungan persaudaraan saja. Saat itu momen yang paling diingat ya tiap hari ketemu teman, mandi di kali, main kelereng ya, terus kemudian belajar bersama, main bola di sini tuh momen-momen masa kecil waktu kami bersama kawan-kawan. Cuman nilai penting adalah bahwa kami dari keluarga biasa, hidup kami tidak selalu cukup gitu. Perjuangan kami lebih pada
cara-cara kami bisa survive. Sehingga perjuangan yang sangat panjang ini betul-betul adalah proses yang harus saya hadapi. Dan kami diajarkan disiplin untuk tidak mudah mengeluh. Maka proses yang baik itu insya Allah juga akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan orang harus mau memasuki proses itu. Jadi saya sudah dididik tidak dalam situasi yang selalu instan. Kamu harus berproses, kamu nabung, kamu bekerja yang keras, kamu mesti menghargai orang dan seterusnya. Dan seterusnya itu pelajaran penting yang saya rasakan. Ini saya tunjukin ini. Banyak orang yang tidak melihat. Nah ini saya ini, kakak saya yang sulung. Ini Mbak Serini yang ngasuh saya, dia sekarang tinggal di Pringsewu, Lampung. Ini kakak saya nomor 1, ini nomor 2, belakangnya nomor 3. Ini kakak saya persis nomor 4. Ini tetangga saya. Ini saya. Masih pakai dot. Pada saat dipoto ini saya pasti sudah tidak ingat saat itu. Tapi begitu melihat gambar ini, di depan rumah. Gitu. Terima kasih Pak Ganjar Sama-sama. atas waktunya. Ya. Pemirsa, itulah perbincangan saya bersama Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Dari Tawamangu, Jawa Tengah, Irfan Hardiansah, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Sementara itu Muhammad Zinedine Alam Ganjar atau kerap disapa Alam Ganjar, putra calon Presiden Ganjar Pranowo, menemui sejumlah komunitas anak muda di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Alam Ganjar, putra calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, menemui sejumlah komunitas anak muda, seperti komunitas fotografi, komunitas seni, komunitas duta wisata, hingga komunitas tari yang berkegiatan di Hetero Space, Purwokerto, Senin siang. Alam pun ngobrol bareng bersama komunitas-komunitas anak muda dan ikut melihat tarian tradisional Banyumasan. Ia menilai tempat berkumpulnya beragam komunitas anak muda seperti yang ada di Purwokerto ini harus diperbanyak lagi di masa depan. Untuk membantu ayah gitu, Pak Ganjar gitu dan sebagainya. Salah satunya mengkampanyekan hal itu. Enggak sih, sedikit banyak. Aku ngobrol sama orang-orang gitu, pasti menyerap beberapa aspirasi, beberapa masukan dari mereka. Terus nanti aku bisa sampaikan ke orang tua dan ke tim. Alam pun menangkap keinginan anak muda saat ini untuk dilibatkan dan didengarkan ide-ide pemikirannya. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, penampilan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dalam debat Cawapres menuai banyak pujian. Salah satunya saat Mahfud MD mengucapkan Selamat Hari Ibu dan mengenakan kemeja berwarna merah muda sebagai bentuk dukungan terhadap perempuan Indonesia. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengucapkan Selamat Hari Ibu saat mengawali pemaparan visi dan misi dalam debat Cawapres Jumat 22 Desember 2023. Mahfud MD mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersujud kepada sosok ibu sebagai simbol pengabdian. Bahkan menjelang debat sesi terakhir, Mahfud MD berganti pakaian dengan kemeja merah muda bertuliskan Tastes. Juru bicara Nasional Partai Perindo Ike Julis mengatakan kemeja merah muda merupakan bentuk kepedulian pasangan Cawapres Ganjar Mahfud kepada kaum perempuan. Pasangan Ganjar Mahfud berkomitmen kuat memajukan perempuan Indonesia melalui program kerja yang telah dicanangkan, salah satunya program Kartini Maju yang memberikan kebebasan pada perempuan dalam berkarir di berbagai macam bidang. Pasangan Ganjar Mahfud itu sangat peduli sekali terhadap perempuan. Mereka mempunyai komitmen yang kuat untuk memajukan, membahagiakan, memandirikan, mensejahterakan perempuan yang ada di Indonesia. Itu merupakan salah satu fokus visi misi mereka ketika mereka nanti akan menjadi calon presiden maupun wakil presiden yang ada di Indonesia. Begitu banyak program-program perempuan yang menjadi skala prioritas. Bahkan mereka mempunyai anggaran khusus terhadap perempuan dan anak agar perempuan di Indonesia itu semakin bahagia, semakin sejahtera. Calon Presiden Anies Baswedan berkunjung ke Rembang, Jawa Tengah. Selain berziarah ke makam ulama, Anies Baswedan juga mengunjungi posko relawan.
Anies Baswedan pertama kali berziarah ke makam Kiai Bisri Mustofa, seorang ulama Nahdlatul Ulama yang juga kakeknya Menteri Agama Yakut Khalil Qomas di Desa Kabongan Kidul, Rembang, Jawa Tengah. Usai berziarah, Amin beserta rombongan menuju Lasem, berziarah ke makam ulama di kompleks Masjid Jami Lasem. Anies Baswedan juga mengunjungi posko relawan pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin di Desa Sumber Girang, Kecamatan Lasem. Dalam kesempatan tersebut, Anies meminta para relawan untuk terus memperluas jaringan dengan bertemu masyarakat. Salah satu isu yang diusung adalah tingginya biaya hidup saat ini, sehingga perlu ada perubahan kepemimpinan nasional. Jadi saya ingin jangkau semuanya, siap? Siap! Jangkau semua. Siap! Kita jangan hanya bertemu dengan sesama relawan, harus menjangkau yang bukan relawan. Berikan pertanyaan sederhana. Apakah biaya hidup murah atau mahal? Mahal! Tanyakan itu kepada orang-orang. Kubo mahal, Pak. Jawab mahal, tanya lagi. Mau diteruskan? Setelah dari Lasem, Anies yang didampingi para pengurus Nasdem dan PKB bergeser ke Sarang, Rembang untuk menghadiri pertemuan dengan para kiai. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan Pendeta Niko Nyoto Raharjo di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ganjar mendapat pesan khusus untuk tetap menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah perbedaan jelang pemilu 2024. Sementara itu Partai Perindo secara masif menggelar bazar murah untuk membantu meringankan beban masyarakat. Kedatangan Ganjar Pranowo disambut hangat Pendeta Niko Nyoto Harjo. Bertemu di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Ganjar didampingi Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Pertemuan ini membahas berbagai macam permasalahan bangsa. Ganjar juga menerima pesan khusus dari pendeta yang dikenal sebagai pencipta dan penyanyi rohani ini untuk terus menjaga kerukunan dan kesejukan di tengah perbedaan jelang pemilu 2024. Pesan beliau menjaga kerukunan, terus kemudian bagaimana adil, karena masyarakat Indonesia ini sangat beragam. Nah itulah tugas seorang pemimpin, filosofi sekali, dalam sekali, dan tentu itu pesan baik dari saya. Calon Presiden nomor urut 3 ini juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menyukseskan, mengawal dan menjaga pesta demokrasi pemilu 2024 tetap aman dan damai. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan warga di wilayah pemukiman Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur yang memiliki KTA Partai Perindo berasuransi kembali dapat membeli sembako murah. Bazar murah sembako ini digelar Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Timur, Berman Nenggolan, untuk membantu masyarakat mendapatkan minyak goreng dan beras dengan harga murah. Berman Nenggolan juga didoakan masyarakat dapat memperjuangkan aspirasi mereka di DPRD DKI Jakarta nantinya. Ya terpilih, dengan terpilih kan kita bisa merasakan juga. Orang belum kepilih aja udah begini, kita udah merasakan kan. Ya, menyapa masyarakat dan menyapa konstituen kita di dapil kita, dan tentunya juga untuk pergerakan kita bagaimana caranya untuk memenangkan Pak Ganjar Mahfud ini dalam Pilpres ini, karena beliau adalah ujung tombak kita yang akan kita majukan menjadi presiden nantinya. Bazar sembako murah juga digelar di Kelurahan Rawaterate, Cakung, Jakarta Timur. Warga dengan kartu tanda anggota dari Partai Perindo dapat menebus sembako seharga Rp20.000 berisi 1 liter minyak goreng, 3 kilo beras. Alhamdulillah sih buat bantu keluarga aja, kalau dapat ginian ya alhamdulillah. Emang menjelang tahun baru ini harga bahan pokok naik, Bu? Iya. Berarti dengan adanya ini sangat terbantu ya, Bu? Iya, terbantu. Selain menggelar bazar murah sembako untuk membantu perekonomian warga, Partai Perindo juga gencar mengenalkan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud pada kontestasi pemilu 2024 mendatang. Dari Jakarta, Rizky Iqbal dan Rizky Falufi, iNews melaporkan.